Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masis Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki dispenser galon bawah Miyako tidak dingin. Nah, bisa teman-teman perhatikan di depan saya ini ada dispenser Miyako galon bawah tidak dingin ya teman-teman. Di sini problemnya ketika saklar untuk air dinginnya dihidupkan, dispenser Miyako ini air yang keluar di sini tidak dingin, namun pada saklar untuk hot atau air panas di sini berfungsi dengan baik dan normal. Nanti apabila di rumah teman-teman memiliki dispenser galon bawah tidak dingin, teman-teman bisa simak videonya yang mana apabila kasus dispenser Miyako teman-teman kasusnya atau problemnya sama, teman-teman bisa mengikuti atau teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya. Oke teman-teman, di sini perlu teman-teman ketahuin ini servisan konsumen membawa dispenser Miyako ini dibawa ke bengkel saya untuk diperbaikin. Oke teman-teman, di sini untuk langkah pertama steker Miyako dispenser galon bawahnya saya akan colokin terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian belakang body dispenser Miyakonya ada 3 saklar ya teman-teman, yang mana di sini saklar biru saklar power, yang merah saklar hot, dan yang hijau saklar cool. Dan di sini langkah pertama saya akan menghidupkan saklar power ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat indikator pada lampunya di sini tidak menyala ya teman. Dan ketika di sini saya hidupkan saklar cool, saklar panas dan saklar cool di sini, indikator pada lampu hot dan cool di sini menyala ya teman-teman bisa lihat. Namun untuk air yang keluar pada keran pendinginnya di sini tidak keluar 1 jam maupun lebih dari 1 jam. Dan untuk bagian air panas ini berfungsi dengan baik dan normal ya teman. Oke teman, untuk langkah perbaikannya di sini, yang mana nanti saya akan membuka tutup belakang body dispenser ini. Nanti pastikan bahwa di sini tidak ada kabel yang putus maupun tidak ada komponen yang rusak ataupun terbakar. Dan di sini untuk langkah pertamanya saya akan membuka baut bagian tutup belakang, tutup pelindung bagian belakang dispenser ini ya teman. Di sini saya akan buka terlebih dahulu, namun steker colokannya saya akan cabut agar lebih aman. Nah teman-teman, setelah bautnya di sini kita buka semuanya, tutup bagian belakang body dispenser ini di sini kita lepas saja ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman perhatikan bagian dalam dispenser Miyako galon bawah. Nah di sini bagian kipasnya di sini banyak sekali debu ataupun kotoran ya teman-teman. Nah, ini di sini ada 2 modul PCB, yang mana satu untuk modul PCB air pendingin dan satunya untuk PCB pemanasnya. Dan di sini kembali saya akan mencolokkan steker dispenser Miyako galon bawahnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan colokin saja ya teman-teman. Di sini saya akan colokin, dan kemudian saklar on off di sini saya akan hidupkan kembali. Nah, ini suara daripada blower air, yang mana air menaik ke atas ya teman-teman. Sini airnya sudah menaik ke atas, dan saya akan menekan tombol power untuk menghidupkan air pendinginnya ya teman. Nah, di sini ketika saklar pendinginnya saya sudah hidupkan, indikator pada lampu untuk cool di sini dia menyala ya teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian kipas blower untuk pendinginnya di sini tidak mau berputar ya teman-teman. Dan di sini teman-teman harus hati-hati ketika memegang bagian modul PCB ini. Karena kenapa? Karena ini ada arus listriknya ya teman, agar teman-teman tidak langsung memegang pada bagian PCB yang mana ada arus listriknya, karena berbahaya. Nah di sini bisa kemungkinan untuk jalur pendinginnya di sini kipasnya mati ya teman. Namun di sini saya akan bantu terlebih dahulu bagian dinamo kipas yang ini apakah dia mau berputar.
Nah, di sini kipas angin yang untuk tabung atau tangki yang mana terhubung di dalamnya ada elemen pendingin dan pelletirnya. Di sini kipas anginnya tidak mau berputar ya teman. Apakah penyebabnya dinamo kipas angin ini dia tidak mau berputar? Karena jalur lilitan kumparannya putus, maupun karena bagian elemen maupun elektronikal ataupun komponen pada modul PCB-nya di sini ada yang lemah atau korslet. Dan di sini saya akan melepas modul PCB yang terhubung pada jalur pendinginnya terlebih dahulu ya teman. Kita lihat di sini apakah komponennya ada yang kebakar atau meleduk. Dan untuk lebih aman di sini stekernya saya akan cabut terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah di sini modul PCB-nya saya cek fisik lebih teliti. Di sini pada bagian jalur modul PCB-nya yang di belakang tidak ada yang gosong maupun terbakar ya teman. Namun jika teman-teman perhatikan di sini pada bagian elko-nya di sini ada yang melendung ya teman-teman. Di sini pada bagian elko-nya ada yang melendung. Nah, ini di sini saya pegang pun di sini sangat panas sekali ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan bagian modul bagian elko yang dua ini yang 1000 mikrofarad atau 16 volt. Di sini dua-duanya melendung dan bisa kemungkinan penyebab dispenser Miyako air tidak dingin di sini karena pada jalur modul PCB yang menghubungkan air pendinginnya di sini komponennya ataupun elko-nya melendung sehingga menyebabkan kerja modul ini tidak berfungsi. Dan apabila teman-teman menemui kasus dispenser galon bawah yang mana kerusakan pada bagian modul yang kebakar maupun tidak berfungsi, langkah perbaikannya di sini teman-teman bisa mencoba mengganti dua elko yang melendung ini ya teman. Jika teman-teman perhatikan, nah ini agak melendung dan untuk bagian elko-nya ini dia masih rata ya teman-teman, masih bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini masih bagus. Nah, ini agak melendung sedikit. Teman-teman bisa mengganti elko maupun komponen yang melendung ini terlebih dahulu. Apabila teman-teman ingin lebih praktis, teman-teman bisa mengganti satu set modul PCB jalur pendingin dispenser galon bawah yang tidak berfungsi. Pastikan apabila nanti di sini sudah diganti modulnya, pastikan kipas angin ini pun berputar ya teman. Dan untuk mengganti modul PCB ini teman-teman harus membersihkan kipas angin ini agar putaran daripada dinamo kipas angin ini kembali berputar dengan kencang. Oke teman-teman, di sini saya akan melepaskan jalur modul PCB ini terlebih dahulu dari songket-songketnya. Kita akan lihat lebih jelas ya teman-teman, lebih dekat. Dan saya sarankan buat teman-teman apabila ingin melepas jalur songket pada modul PCB ini, saya sarankan teman-teman mengambil handphone untuk merekam atau memfoto jalur songketnya agar teman-teman tidak bingung atau salah menyambungnya. Di sini saya akan lepaskan terlebih dahulu songket dari modul PCB-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, bagian PCB ini di sini saya sudah lepas dari songketnya ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan secara fisik modul PCB ini di sini tidak ada jalur yang kebakar maupun gosong. Namun jika teman-teman di sini teliti, nah ini di bagian dua komponen ini di sini melendung ya teman-teman. Ini bisa juga menyebabkan karena komponen yang melendung ini maka menyebabkan kipas anginnya tidak mau berputar dan sistem pendinginnya tidak berfungsi. Nah, ini ya teman-teman, fisiknya di sini melendung. Nanti di sini saya akan mencoba mengganti. Nanti di sini saya akan mencoba mencari komponen dan memasang komponen ini yang bagus ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah hasilnya sudah mau berfungsi. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, dan juga subscribe.
Dan di sini saya akan mencari alat ini dan memasang ini. Apabila nanti di sini saya mengganti alat yang saya ganti ini sudah bagus, maka langkah perbaikannya hanya mengganti dua komponen ini. Namun apabila tidak berhasil juga, maka saya akan mengganti satu blok modul PCB ini ya teman. Nah teman-teman, di sini saya sudah mencari copotan daripada elko ini ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan, ini elko-nya kapasitas yang 1000 mikro dan 16 volt. Ini ya teman-teman, sini 1000 mikro dan 16 volt. Ini ada 3 biji. Di sini nanti saya akan mencoba mengganti elko yang ada pada modul Magicom Miyako yang tidak dingin di sini. Setelah nanti di sini dicoba, mudah-mudahan berhasil ya teman. Dan di sini pastikan pada jalur kipas anginnya di sini ada 12 volt ya teman-teman. Di sini saya sudah ukur, di sini tidak ada 12 volt. Nanti apabila setelah kita ganti dua elko yang melendung ini, di sini ada 12 volt, sudah dipastikan penyebabnya dua elko yang melendung ini. Oke teman-teman, sini saya akan mencoba mengganti elko yang melendung ini terlebih dahulu. Langsung sesuai posisinya, ikutin yang diarsir. Tancap. Oke teman-teman, di sini pergantian pada modul dispenser air tidak dinginnya yang setelah saya ganti dua kapsul atau dua elko yang saya sudah ganti dengan elko yang masih bagus atau tidak kering dan masih oke ya teman-teman. Di sini yang satu menggunakan 10, yang satu di sini menggunakan 1000 mikro 16 volt, dan sebelah kanannya di sini saya menggunakan 10.000 mikro 10.000 mikro dan 25 volt. Nah, di sini saya akan mencoba mencolokkan dispenser yang kita sudah ganti elko atau kapsul yang melendung ya teman. Di sini stekernya saya akan coba colokin. Kita lihat apakah kipas angin pada bagian dispenser Miyako tidak dingin di sini sudah berputar. Sini teman-teman bisa lihat setelah saya colokin. Nah, di sini saya akan colokin terlebih dahulu steker dispenser Miyako-nya. Nah, ya teman-teman, sini dinamo kipas anginnya sudah mau berputar. Artinya untuk kapsul yang kita ganti pada modul dispenser air tidak dingin di sini sudah berhasil. Dan nanti di sini pada bagian elko yang saya ganti, saya akan mencoba mengukurnya apakah di sini tegangannya ada 12 volt. Nanti teman-teman bisa lihat setelah saya ukur dengan apometer. Nah, teman-teman, di sini untuk mengukur tegangan pada dua kapsul atau dua elko yang sudah saya ganti, di sini saya menggunakan alat apometer ya teman-teman. Di sini saya sudah setting pada buzzer 20 volt karena di sini ada yang 16, ada yang 16 volt dan ada yang 25. Namun di sini saya akan mengukur yang 16 volt ya teman-teman, makanya di sini 20 volt. Apabila teman-teman ingin mengukur yang 25 volt, maka di sini buzzernya harus 200 volt. Oke teman-teman, di sini saya akan ukur tegangannya pada kapasitor yang 16 volt. Di sini teman-teman bisa perhatikan. Di sini bisa teman-teman perhatikan ketika jarum manifold di sini saya colokin. Nah, bisa perhatikan dinamonya sudah mau berputar, pasanginnya berputar bagus, kencang. Yang mana di sini perbaikan dispenser Miyako galon bawah tidak dingin. Di sini dua ganti kapsul atau elko yang melendung.
Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.